Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya Donitan, senang sekali ingin memberitahukan sebuah informasi yang heboh nih ya. Insya Allah mohon doanya, kami akan melaunching buku saya kedua yang berjudul Siapa Sebenarnya Yang Ingin Yesus Mati dalam Bible. Ini adalah sebuah kritik konsep keselamatan dalam kekristenan yang insya Allah akan kita launching pada tanggal 31 Mei 2026 bersamaan dengan Fitrah Fest 2.0 yang akan kita adakan di Masjid Raya Bintaro Jaya tanggal 31 Mei 2026 pukul 9 pagi hingga pukul 9 malam. Nah, buat para pemirsa yang ingin mendapatkan buku saya, jangan lupa datang ke MRBJ untuk mendapatkan harga khusus dari 100.000 mendapatkan harga 75.000 dan juga giveaway spesial dari Donitan. Ya, insya Allah saya juga akan tanda tangan di buku ini untuk kalian yang beli di MRBJ 31 Mei 2026. Juga ada di Tokopedia, Shopee, dan juga siapa yang mau pesan langsung ke Melisa juga boleh di nomor 0896 30 300 300. Jangan lupa, jangan ketinggalan, jangan kehabisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di acara Fitrah Fest ini tadi pagi kita sudah ngobrol-ngobrol sama Koh dan Ditan. Donditan. Dondi. Gue ngomong tadi apa? Hah? Danditan. Bedanya apa? Iya karena lu orang Aceh. Iya. Iya, lidah lu beda. Yang penting tannya. Oh iya. Soalnya dia suka makan Nah, ketan. bukan. Kenapa? Salah. Tan itu si. Si itu fam. Oh siapa? Lu juga sebenarnya lu punya si atau fam itu tadi. Cuman lu bukan kalau Donditan kan Donditan. Lu Edwin Saitan. Astagfirullahaladzim. Di sini sudah hadir yang dikenal sebagai pesulap merah. Tuh lihat. Semuanya merah, kos kakinya merah. Saya nggak mau bedah dalamnya Bu. Ya. Biar yang luar-luarnya aja. Ya, jadi di sini pesulap merah ini atau namanya Marcel Radivaldi akan cerita. Kerjaannya sebenarnya apa sih lu kok merah semua? Iya kan? Juga tanya jawab. Jadi ini siapa tahu dengan hadirnya beliau di sini bisa menginspirasikan kita semuanya, bisa juga dari segi keislamannya ngapain sih begini, apa tujuannya, apa yang disampaikan yang bermanfaat untuk kita semua. Kalau gitu kita sapa aja langsung pesulap merah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Kita ini baru pertama jumpa ya. Iya betul. Iya, jadi senang sekali. Saya pertama lihat dia bingung dulu. Ini kok ada begini, ternyata setelah cerita saya di belakang panggung, kita kenal lebih baik. Bahkan saya tadi sudah memakai trik dia. Ternyata kata pesulap merah, semua yang disampaikan itu ternyata cuma apa? Ilusi. Ya, betul. Mungkin sebelum kita masuk ke tema, bisa sapa-sapa, ceritain sedikit. Mungkin di sini masih ada yang itu kan fansnya banget. Ini mungkin yang bapak-bapak itu yang kecamatan dia masih bingung nih, oh dari mana ketemu orang seperti ini. Ada yang kenal, ada yang enggak. Tapi sebaiknya supaya kata tak kenal maka tak sayang, biar lebih sayang. Bagaimana kalau untuk menceritakan, memperkenalkan diri. Saya persilahkan. Ya perkenalkan sebelumnya bagi yang belum kenal, perkenalkan saya artis. Kan kalau ini MC, saya artis. Artis. Iya. Selain artis saya juga dikenal sebagai manusia tersakti di bumi. Masya Allah. Iya. Tuh luar biasa gak? Subhanallah. Manusia tersakti di bumi loh Jo. Iya betul. Jadi nggak ada yang bisa mengalahkan memang. Gua ingat dulu film, ingat kan dulu? Kerasakti. Iya. Dia belum lulus. Kalau Kerasakti belum lulus itu. Belum lulus. Dia masih nyari kitab suci aja. Oh iya betul. Kalau saya udah lulus, udah jadi manusia tersakti. Nah, sebenarnya saya orang yang biasa-biasa aja, terlahir dari orang yang biasa-biasa aja. Pekerjaan pertama saya bahkan dulu saya tulang punggung keluarga dari umur 16 tahun. Pekerjaan pertama saya tukang gorengan. Julukan saya sebelum pesulap merah tuh dulu Abang Sosis. Kalau ada yang nggak percaya silakan ke perumahan Pondok Benda Indah di Pamulang.
Dulu saya jualan sosis, cireng dan semacamnya di sebelah Masjid Al-Iftitah gitu dari umur 16 tahun. Masya Allah. Nah, dari umur 16 tahun itu udah mulai mikirin gimana caranya bayar listrik, gimana caranya bayar kontrakan dan semacamnya. Karena orang tua saya tuh bangkrut, rental mobilnya tutup, semuanya dijual termasuk rumah yang saya tinggalin selama 16 tahun itu. Dijual untuk bayar hutang karena riba. Karena memang dulu mobilnya nyicil semua. Jadi DP terus akhirnya nyicil semua mobilnya. Tadinya punya 8 mobil lama-lama 7, 6, 5, 4 sampai akhirnya habis. Rumah akhirnya kejual untuk bayar utang dan titik balik saya adalah ketika saya tanya orang tua saya, ini kalau misalkan duit kontrakan tahun ini itu tersisa tinggal kontrakan tahun itu doang tuh. Waktu itu saya nanya, kalau misalkan tahun ini habis nih, tahun besok kita kontrak gimana lagi? Kan gak ada penghasilan sama sekali. Itu titik nol yang paling saya rasakan adalah ketika bapak saya bilang, ya kalau tahun besok gak ada duit untuk kontrak, ya udah cari aja jembatan terdekat. Seenggaknya kita nggak kehujanan. Nah dari situ mulai mikir nih gimana caranya bisa dapat uang untuk bisa bayar kontrakan tahun depan. Akhirnya jualan gorengan itulah. Nah dari jualan gorengan saya dapat 500.000 per bulan tapi nggak cukup kan. Ini ngirit banget nih untuk bayar listrik, untuk makan sehari-hari. Akhirnya saya minta ke Allah Azza wa Jalla, saya naik ke atas genteng. Saya bilang katanya Allah kan ada di langit. Saya mendeng langit, saya minta ke Allah Azza wa Jalla, ya Allah boleh gak kasih saya pekerjaan apapun deh yang secapek-capeknya kalau bisa dari pagi ke pagi gak apa-apa gitu. Saya punya tenaga, saya punya waktu tapi gak punya pekerjaan nih. Pekerjaan gorengan saya ini gak cukup nih untuk bisa bayar kontrakan tahun depan. Nah saya nangis-nangis di atas genteng, akhirnya setelah sebulan 2 bulan Allah kasih jawaban tuh. Waktu itu ada lowongan kerja di Senayan City, jadi jagain anak-anak kayak gitu. Nah dari 500.000 penghasilan saya, pas saya jadi karyawan itu dapat penghasilan 1,8 juta per bulan. Nah di Senayan City itulah saya belajar gimana caranya kerja, gimana jam kerja tuh dari jam 7 pulang jam 5 dan semacamnya. Nah dari karyawan itu tetap kurang kan, saya nggak punya handphone. Makanya dulu ketika BBM, ada yang tahu BlackBerry ya, saya nggak ngerasain. Ketika teman-teman saya pada, pin lu berapa? Nah teman saya pernah nanya tuh, Sel, BBM lu pinnya berapa gitu? Lu pakai BBM apaan gitu? Saya jawabnya premium. karena nggak tahu, karena nggak punya. Minyak maksudnya. Iya, saya pikir minyak, karena nggak punya handphone. Dulu saya ingat banget saya pakainya Asia Hidayah. Di saat yang Rp1 1 karakter itu. Karena teman-teman saya udah pakai BBM. Akhirnya saya mikir, oh BBM tuh handphone ya, oh ada PIN, oh ada media sosial. Akhirnya saya ngumpulin gimana caranya ngiritnya untuk bisa beli handphone dulu. Akhirnya tercapailah saya bisa beli handphone yang second pada saat itu. Harganya 200.000 saya ingat, 150.000 atau 200.000 gitu. Sekitar segitulah ya, 150 sampai 200.000. Nah tapi sayangnya ketika saya beli handphone itu, saya download BBM, saya nggak bisa download WhatsApp. Jadi harus saling dihapus tuh, karena memorinya penuh gitu. Nah akhirnya saya nabung lagi, akhirnya kebelilah BBM. Nah mirisnya adalah ketika saya tanya nih ke teman-teman, PIN lu berapa? Oh sekarang mah udah gak pakai BBM, sekarang WhatsApp. kelewat. Jadi telat. Nah dari situ ketika saya jadi karyawan di Senayan City, terus saya dapat tawaran lagi jadi agen asuransi. Keliling-keliling pasar pakai jas waktu itu nawarin asuransi. Alhamdulillah saya nggak sukses di asuransi. Setelah saya pelajari ternyata asuransi itu bagian dari goror. Bagian dari hal yang nggak ada sebenarnya, kita nggak boleh membeli sesuatu yang nggak ada gitu. Nah untung saya nggak sukses di situ. 6 bulan saya tapi dapat pengetahuan tentang otak manusia. Tentang bagaimana cara ngobrol sama orang, percaya diri untuk berkenalan sama orang baru dan semacamnya. Setelah jadi agen asuransi ada yang nawarin saya. Dari salah satu orang yang saya ajak asuransi ini, 6 bulan itu, ada yang nawarin, Sel, ini ada jadi guru sulap di Blok M, Pasaraya Blok M. Gajinya 2,5 juta, mau nggak? Wah naik lagi nih, boleh. Akhirnya saya ambil 2,5 juta, saya kerja di situ sekitar 6 sampai 7 bulan. Hampir ke 7 bulan, perusahaannya bangkrut, akhirnya saya keluar, saya jadi pengangguran lagi. Saya nawarin proposal ke mall-mall untuk jadi pesulap pada saat itu. Ternyata ya nggak ada. Saya minta nangis-nangis lagi sama Allah Azza wa Jalla, ya Allah kalau boleh kasih pekerjaan yang dari pagi ke pagi dan gak mengganggu waktu sholat saya. Karena ketika jadi karyawan, waktu sholat saya keganggu.
nggak boleh tuh zuhur izin dulu, terus sholat dulu nggak boleh. Sholat Jumat tuh kalau masih waktunya kerja nggak boleh izin dulu. Saya akhirnya minta tolong lagi sama Allah. Ya Allah, kalau boleh kasih pekerjaan yang nggak mengganggu waktu sholat saya bisa ngatur. Akhirnya muncullah Gojek. Saya jadi ojek online di tahun 2015 sampai 2018. Nah, ketika jadi ojek online itu beneran dikabulin pekerjaan yang saya minta ke Allah dari pagi ke pagi itu di ojek online. Dari pagi ke pagi penghasilan saya waktu itu 8 sampai 10 juta di ojek online per bulan. Pada saat awal-awal ojek online muncul di tahun 2015 sampai 2018. Sambil ngojek, saya mikir pengetahuan saya ini kalau misalkan saya nggak share, nanti saya lupa. Makanya saya taruh di YouTube seminggu sekali. Tujuan saya nggak kemana-mana, yaitu adalah untuk men-share apa yang saya ketahui. Khawatirnya lupa. Seminggu sekali, setiap hari Jumat saya taruh di YouTube, setiap hari Jumat saya taruh di YouTube. Dan ternyata Masya Allah, apa yang saya taruh di YouTube itu banyak ya, orang sukai. Ternyata ada penjelasannya, jenglot, bulu perindu, saya bongkar-bongkarin semua. Itu tujuannya biar saya nggak lupa terhadap apa yang saya tahu. Nah, dari situ mulai tahun 2018 saya mulai dapat kontrak jadi host. Aneh juga tuh, dibanding YouTuber-YouTuber lain, subscribernya udah banyak-banyak, udah 500 ribu, 700 ribu. Saya baru 100 ribu subscriber, tapi dapat kontrak bareng Ucok Baba, Triswaka dan lain-lain. Jadi host waktu itu 5 juta per bulan. Jadi penghasilan ada 3 tuh luar biasa. Ojek online, YouTube, plus jadi host juga. YouTube waktu itu dapatnya 1,3 juta per bulan. Nah dari YouTube ini dan host ini 5 juta, tiap bulan mulai tuh bisa pindah kontrakan ke yang lebih besar gitu. Dan ternyata di kontrak host itu cuma 2 bulan. Bulan berikutnya diputus lagi. Di bulan berikutnya baru dapat kontrak host lagi di aplikasi lain. Itu 30 juta per bulan selama 3 tahun. Nah dari kontrak host ini saya mulai full di entertain. Saya berhenti dari ojek online. Saya berhenti semua kerjaan yang tadinya saya kerjain. Saya berhenti full kerja di entertain. Nah akhirnya dari kontrak host, YouTube semakin besar, viral, mulai masuk ke TV, dapat kontrak TV dan semacamnya. Nah sampai saat saya pada saat itu mikir, ya Allah ini kayaknya udah kebanyakan dah gitu. Ya Allah ini buat apa lagi ya gitu. Nah pada saat itu saya mikir, oh iya di Indonesia banyak pengangguran. Harus buka lapangan pekerjaan nih untuk membantu dan menjadi manfaat untuk orang lain. Akhirnya saya buka pabrik emas di Solo. Nah saya buka lowongan kerja, alhamdulillah bisa menyerap sekitar 28 karyawan. Terus juga saya akhirnya buka apotek juga deket sini di Bintaro. Apotek Delta Waras itu punya saya kalau ada yang pernah beli obat di situ. Nah akhirnya saya buka itu dan ya itu pekerjaan saya sekarang. Jadi di dunia entertain plus ngontrol teman-teman karyawan lah. Tukang obat juga berarti ya? Iya. Apoteker? Enggak, bukan apoteker. Apoteker saya menggaji apoteker. Oh, berarti yang punya apotek. Saya yang punyanya. Luar biasa perjalanannya. Iya. Ini boleh dikasih apresiasi tepuk tangan sebagai kerja keras, usaha, pantang menyerah. Dan satu yang saya catat, dia minta sama Allah. Betul. Itu dia. Dan Jadi, iya betul. Dan ini sama dengan tema ini yaitu fitrahable. Gimana caranya kita menjadi pribadi yang tetap fitrah, tetap suci. Kan fitrah itu kembali ke posisi awal. Kita pada saat kita baru lahir, itu kondisi fitrah kita tuh. Fitrah kita belum ada dosa, belum tahu apa-apa dan semacamnya. Nah gimana cara kembali ke kondisi fitrah itu? Dimana rezeki kita nggak puyeng, ya nggak? Baru lahir itu free trial tuh. Dimana rezeki udah ada orang tua yang nyariin. Kita nggak puyeng-puyeng gimana mikirin rezeki. Gimana balik ke kondisi itu. Yaitu yang pertama dari cerita hidup saya, kita harus tahu batasan hidup. Ketika kita miskin, kita harus tahu batasan kita apa-apa aja. Ketika kaya pun kita harus tahu batasan kita apa-apa aja. Ketika miskin, dulu saya bisa banget untuk riba. Saya bisa banget untuk minjam ke bank, untuk bisa pindah ke kontrakan atau bisa bayar kontrakan tahun berikutnya. Tapi saya enggak. Saya berusaha untuk minta sama Allah. Saya tahu tuh riba enggak boleh. Minjem ke bank nggak boleh, minjem nyewa kayak nyicil kendaraan nggak boleh kalau ada ribanya. Nah saya nggak melakukan itu, saya coba pasrah karena saya tahu pada saat itu ketika saya SMP saya udah mulai belajar agama mendalam tuh. Saya mikir orang para nabi-nabi aja dipepet sebegitunya, kita nabi nih dipepet hidupnya sebegitunya, mereka nggak nyerah tuh, mereka malah pasrah. Coba kita lihat Nabi Ibrahim dimusuhin satu negara full sampai dibakar hidup-hidup. Padahal dia bisa bilang, ya udah saya nyerah, saya salah. Mereka ketika dia berdamai dengan satu negara full,
nggak bakal dibakar hidup-hidup tuh, ya kan? Tapi faktanya Nabi Ibrahim, ya udah pasrah, ayo deh dibakar deh gitu. Orang gue bener gitu kan, dibakar deh gitu. Nabi Musa dipepet di pinggiran laut sama Firaun, dipepet di pinggiran laut, dia bisa aja berdamai sama Firaun. Ya udah iya, gue berdamai deh gitu. Dia nggak bakal dikejar lagi tuh. Tapi enggak, udah di pinggir laut, pasrah, ya udah pasrah deh. Iya, akhirnya Allah yang baru turun tangan. Nah begitu juga hidup saya. Kalau saya lihat ketika saya kepepet masalah, saya pasrah. Ya udah deh, kalau emang nggak bisa makan, ya udah deh. Kalau emang nggak bisa punya rumah, tinggal di pinggir jembatan, bawa kolong jembatan deh. Tapi sambil minta sama Allah, idenya gimana, caranya gimana gitu. Ketika dikasih kesempatan, tugas kerjain semaksimal mungkin. Jadi memang kita harus tahu batasan-batasan hidup. Itu yang pertama tuh, untuk tetap ditolong sama Allah Azza wa Jalla. Ketika miskin, kita nggak boleh tuh ngambil-ngambil ke yang riba-riba. Bisa banget kan ada pilihan riba, minta-minta, pinjol, judul. Yang itu malah menjermuskan lagi gitu. Terlihatnya secara akal, iya nih bisa menolong nih pinjol nih. Padahal enggak, menjerumuskan parah gitu. Kayak pay later dan semacamnya. Itu kan batasan-batasan yang nggak boleh kita ambil, riba. Ketika kaya, yang saya rasakan juga ketika kita banyak uang, kita harus tahu batasan. Karena kita bisa beli apapun yang kita inginkan. Alkohol kita bisa beli, obat-obatan kita bisa beli, terus wanita kita bisa beli. Tapi kan kita nggak bisa tuh, kita harus membatasi diri kita untuk nyetop, ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Agar hidup kita tetap ditolong sama Allah Azza wa Jalla. Jadi yang perlu kita kendalikan adalah pertama untuk tetap di kondisi fitrah adalah kita membatasi diri kita. Kan mungkin motivator banyak yang bilang, jangan batasi diri Anda, gitu kan. Ayo kita harus berjuang semaksimal kita. Enggak. Kalau dalam kehidupan yang saya alami, justru harus banyak batasan. Kita harus batasan mana yang Allah perbolehkan dan mana yang Allah tidak perbolehkan. Ketika kita kepepet, pasrah aja minta tolong sama Allah Azza wa Jalla. Masya Allah, baik. Ini perjalanan luar biasa dan juga hatinya, ya, masalah takwa. Nah, kalau kita hubungkan dengan pekerjaan Marcel ini, pesulap merah, kemarin kan banyak yang membuka sesuatu yang diyakinin orang lain. Masalah kepercayaan, perdukunan, masalah kesirikan, masalah ilmu-ilmu, tenaga dalam, kekebalan. Nah, kenapa dari perjalanan itu sampai menemukan untuk mencari, ngasih tahu semuanya bahwa itu salah dan berani menantang, itu kan resikonya juga sangat besar. Iya. Bisa-bisa lu disantet orang loh. Enggak, nah berbicara tentang santet, kalau berbicara tentang santet, saya berani menjamin 100% bahkan 1.000.000%. Pengetahuan santet terbanyak di Indonesia, bahkan di Asia ya. Sekarang adalah pesulap merah. Bahkan banyak yang bilang, oh pesulap merah nggak percaya santet. Saya bukan nggak percaya, saya tahu caranya, saya tahu bagaimana cara melakukannya, saya tahu sejarahnya. Jadi santet itu bukan hal goib kalau di Indonesia. Di Indonesia ini santet dan sihir makanya saya bedakan. Santet itu seluruhnya itu masih bisa dijelaskan secara ilmiah. Kebanyakan yang dibilang santet itu penyakit psikologis sebenarnya. Nah, kayak anxiety disorder, paranoid dan semacamnya, itu yang banyak diduga santet di Indonesia. Jadi santet itu sebenarnya cuma teror dan racun, cuma ada dua. Nah, kalau ada yang bilang, makanya nanti kalau disantet gimana? Lu nggak percaya santet aja. Makanya saya selalu bilang ke dukun-dukun, ya udah cari satu orang yang menurut lu sakti, yang menurut lu pengetahuan santetnya dalam, debatin sama saya, debat terbuka tentang sejarahnya, tentang cara melakukan dan semacamnya. Kalau dia menang debat terbuka sama saya beliin rumah cash bebas tunjuk dimanapun, plus uang bulanan 25 juta per bulan. Saya gituin. Nah akhirnya mereka diem nih, dukun-dukun gak ada yang berani nyerang lagi. Karena beberapa kali dukun-dukun yang berani pembuktian santet, ayo saya ladenin gitu. Misalkan mereka bilang 14 hari nanti masuk UGD. Akhirnya ritual saya ketemuin, 14 hari gak kenapa-kenapa dia datang lagi minta maaf. Banyak pembuktian santet kalau cari di YouTube, pesulap merah santet, itu pembuktian santet dari dukun-dukun di Indonesia tuh. Akhirnya karena mereka kalah semua, debat juga kalah, pembuktian kalah, sampai sekarang dukun-dukun pada diem gak berani lagi nyenggol-nyenggol saya. Karena ya memang berharapnya kalau memang saya, kan diduganya gitu kan, dituduhnya pesulap merah mah taunya sulap doang, taunya trik doang. Ya udah debat terbuka aja gitu. Debat terbuka aja, jangan banyak ngomong, praktekin apa yang dia bisa praktekin, saya pastikan saya bisa praktekin apa yang dia praktekin. Gitu. Oke, dari perjalanan tadi ya didengar ya, dari mulai
jualan cireng, Iya, ya kan, sampai sosis ya, sampai apa, ojek online dan sebagainya. Yang tiba-tiba Marcel kayak ya mungkin mendapatkan apa ya, sebuah hidayah dari Allah ya untuk bisa melakukan hal yang seperti sekarang. Karena belum lama kita dengar beliau membongkar yang namanya ritual-ritual dari mulai Gunung Kawi, dari mulai Nyiroro Kidul ya. Untuk bisa sampai ke sana itu ada satu kejadian yang bisa diceritain nggak? Bisa. Awalnya gimana gitu bisa sampai Betul. situ? Ya jadi sebenarnya saya percaya total terhadap keajaiban. Dan yang saya percaya adalah keajaiban yang datang dari Allah Azza wa Jalla doang. Jadi apa yang Allah Azza wa Jalla janjikan itu yang saya percayai. Selain apa yang Allah bilang tentang hal goib, kayak misalkan ciri-ciri santet itu di depan rumah ada tanah, enggak percaya saya. Bahkan ada beberapa orang yang datang ke saya konsultasi, Sel, ini saya baru buka warung gado-gado, depan warung saya selalu ditaruhin tanah, kayaknya santet deh. Cara berhentiinnya gimana ya? Saya kasih saran doang, cuma saya kasih saran. Ya udah Bu, besok kan udah seminggu nih ditaruhin tanah. Ibu tulis aja di kertas, kalau mau ngasih tanah, kalau bisa sama suratnya. Gitu, tempelin di depan tuh, gitu. Dan setelah dia lakukan itu, beneran nggak ditaruh lagi, karena ngerasa diejek kali ya yang naruhin ya. Nah, jadi memang hal-hal kayak gitu cuma mancing ketakutan kita doang. Kalau kitanya nggak percaya, itu ajaran dari mana? Ciri-ciri di depan rumah, kalau ada yang naruhin tanah itu di tanda-tanda disantet, itu ajaran dari mana? Allah Azza wa Jalla, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam nggak pernah bilang itu gitu. Itu cuma ajaran dari dukun untuk gampang menakut-nakuti orang-orang. Nanti ujung-ujungnya ketika ada dukun mau nyasar rumah siapa nih? Ah rumah dia nih banyak duit nih, kalau dia percaya santet gampang. Tinggal taruhin tanah berkali-kali, nanti pasti kontak gua. Nanti baru gua jual jimat nih jimat pelindung, ini gini. Nah itu cara nyari duit dukun gitu. Maka dari itu untuk hal-hal goib, percaya total ke Allah Azza wa Jalla. Kayak saya, ekonomi saya berubah dulu. Ketika jadi ojek online, di rekening saya ada 5 juta rupiah, saya harus bayar kontrakan 12 juta 4 bulan. Dalam 4 bulan lagi saya harus bayar kontrakan 12 juta rupiah. Kalau nabung, itu waktu itu ojek online udah mulai turun subsidinya. Untuk dapat 3 juta per bulan dari yang 8 sampai 10 juta, di tahun 2018 itu untuk dapat 5 juta atau 3 juta per bulan itu berat banget. Dari pagi ke pagi juga sulit. Nah, saya di rekening ada 5 juta. Ini 4 bulan lagi saya harus bayar kontrakan pada saat itu. Nah, saya mikir tuh, ya Allah, ini di rekening ada 5 juta. Di YouTube saya itu keluarnya tentang keutamaan-keutamaan kurban. Keutamaan-keutamaan kurban semua. Kurban tuh setiap bulunya nggak pernah nggak dihitung. Setiap bulunya dinilai kebaikan, setiap tetes darahnya dinilai kebaikan. Oke ini kalau sedekah berarti janji Allah nggak pernah bohong kan, nggak pernah dusta. Saya kurban waktu itu 5 juta, 2 jutanya saya kurban, sisa 3 juta. Ini nggak masuk akal nih, 4 bulan lagi saya harus bayar kontrakan 12 juta. Nah waktu itu bulan pertama, mana nih kok Allah kagak balik-balikin ya gitu. Bulan pertama lewat, bulan kedua, palsu nih. Sumpah kalau nggak dibalikin, nggak percaya sama janji Allah. Saya nantangin jadinya. Kalau beneran saya nggak bisa bayar kontrakan, saya salahin Allah gitu. Berarti Allah janjinya palsu. Bulan kedua, bulan ketiga, nggak ada juga. Wah mati nih, nangis-nangis ya Allah, ya ampun. Saya sombong, saya berharap tolong, ini saya mau bayar kontrakan. Saya nabung nih, berat nih gitu. Di rekening tinggal 3 juta gitu. Ini malah dibuat sepi, ojek online saya itu dibuat sepi 3 bulan. Buat nabung tuh sulit gitu. Wah gimana nih ya Allah tolong. Nah itu yang saya bilang dapat kontrak pertama, itu setelah saya kurban. Kontrak host pertama itu 5 juta per bulan, itu setelah saya kurban. Pas di akhir bulan keempat, tiba-tiba ada yang nelfon, saya butuh ini nih host gitu, 5 juta per bulan gitu. Di kontraknya 2 bulan, 10 juta, 10 plus 3, 13 juta, pas. Bayar kontrakan 12 juta, lebih 1 juta. Tapi luar biasa manusia, kita nggak puas kan. Akhirnya saya doa, ya Allah, iya sih dibalikin, masa ngepas banget sih gitu. Lebihnya 1 juta doang masa gitu. Terus pas bulan kedua diputus lagi kontraknya. Masa iya, ya Allah, dapatnya dari ini doang, dari YouTube sama dari ojek online doang, ini berat nih, masa kurban balasannya segini doang, saya gitu. Beneran ngobrol sama Allah di atas genteng tapi ya. Saya biar tenang, gak ada yang ngeganggu suara-suara, kayak bener terhubung gitu. Nah dari situ pas kontrak bulan kedua kosong, di tanggal 20 saya dikabarin putus kontrak, tanggal 25-nya saya ditelepon lagi sama aplikasi sebelah. Yaitu untuk, Sel saya ngeliat di aplikasi sebelah kamu nge-host ya.
mau nggak pindah ke aplikasi kita? Sebulan 10 kali live. Kalau di sebelah kan 22 kali live. Di tempat kita 10 kali live, mau nggak gitu? Oh boleh, nanti coba saya bilang ke aplikasi sebelah ya. Padahal udah diputus kontrak, jual mahal dulu aja kan. Oh iya nanti saya bilang ya gitu. Itu tanggal 25-nya tuh. Saya ditelepon, terus 4 jam, 5 jam kemudian saya telepon lagi. Oh iya nih bisa nih tanggal 28 besok saya udah putus kontrak sama sebelah gitu. Padahal emang putus kontrak gitu. Cuma kan jual mahal. Nah 28 terus baru saya nanya budget. Budgetnya kalau boleh tahu berapa ya? Nah baru dari situlah si aplikasi yang satu ini dia bilang, di kita sih 10 kali live kita ngajuin penawaran 30 juta per bulan ya selama 3 tahun gitu. Nah itu makanya dari kurban itu saya ngerasa ekonomi saya mulai membaik. Nah terus juga bisa dapat pembelajaran. Saya dari kisah hidup saya bisa ngambil kesimpulan masalah dalam hidup kita tuh ada 2. Masalah yang datang ke dalam hidup kita. Yang pertama adalah masalah yang datang dari diri sendiri. Atau yang kedua masalah yang datang begitu aja. Datang ke hidup kita begitu aja. Kalau yang masalah datang ke diri kita sendiri, ini masalah yang memang bukan kita buat. Sedangkan kalau masalah yang kita buat, yang karena perlakuan kita sendiri, ya ini caranya adalah stop dari apa yang kita lakukan atau kesalahan yang kita lakukan. Sedangkan kalau masalah yang datang begitu aja, itu sebenarnya adalah Allah lagi berusaha untuk memperbaiki hidup kita untuk menggeser dari pot yang kecil ke pot yang lebih besar. Dan luar biasanya setelah saya pelajari, di dunia ini, hukum di dunia ini, memang dalam perbaikan nggak ada yang disebut nyaman. Jadi dalam hidup kita ini, semua yang terjadi di dunia ini, segala perbaikan pasti melewati ketidaknyamanan. Kayak contohnya kita masih kecil, mau tumbuh gigi sakit gak? Sakit. Terus mau bisa jalan, sakit dulu. Bahkan jalanan rusak untuk memperbaiki itu nggak bisa langsung disemen, rusak dulu semuanya. Harus lewat macet dulu, harus lewat muter jalan yang lain dulu. Jadi ketika kita merasakan ketidaknyamanan dalam hidup kita, banyak orang yang negatif thinking. Wah Allah lagi menghukum kita nih. Wah Allah lagi nggak suka sama kita. Wah Allah Allah mengazab kita nih. Padahal Allah lagi berbuat baik tuh, lagi memperbaiki hidup kita untuk dioper ke yang lebih baik. Cuma kita seringkali itu uzon gitu sama Allah Azza wa Jalla. Padahal itu lagi diperbaiki. Memang harus ngelewatin ketidaknyamanan. Yang tugas kita adalah sabar aja, udah sabar dulu gitu. Sabar karena memang dalam hidup ketidaknyamanan itu akan menghasilkan sebuah perbaikan. Kayak contohnya kayak tadi, kayak tanaman disimpan di pot yang kecil. Ketika dia makin besar, kalau tetap di situ mati tuh. Caranya adalah untuk membuat tanaman ini lebih besar, kita harus cengkrem dulu tanamannya, kita harus cabut dulu, dia harus sakit dulu tuh. Sakit, terus dipindahin ke pot yang lebih besar. Nah, baru bisa tumbuh lebih besar. Begitu juga hidup kita. Ketika kita lagi melewati ketidaknyamanan, itu tanda Allah lagi memperbaiki hidup kita sebenarnya. Jangan seuzon makanya. Gitu kurang lebih. Oh, itu influencer namanya. Bukan influenza. Jadi apa yang diberikan oleh ceritakan Marcel tadi, ya ini memang kisah hidupnya beliau. Betul. It's true gitu loh, ya kan? Dan dia selalu berbicara dengan Allah. Masya Allah ya. Jadi buat semuanya ini mudah-mudahan ibrohnya nih luar biasa nih Win ya. Betul. Pembelajarannya benar-benar real. Ya gitu. Masalah ini satu lagi nih. Apa? Kan kalau cerita itu yang lalu nih. Tapi kan bagaimanapun untuk menyampaikan sesuatu pasti ada tantangan dong. Tadi itu menghadapi manusia. Gak semua orang mental kuat. Sama yang julid. Kan pasti banyak nih orang yang cari uang pedukunan atau segala macam merasa sakit hati sama pesulap merah. Karena membongkar rahasia-rahasia mereka. Nah untuk menghadapi orang-orang seperti itu bagaimana nih? Kita harus menguasai, kebetulan saya menguasai penuh terhadap apa yang saya bicarakan, apa yang saya lakukan. Jadi kalau mereka-mereka yang kayak menghina atau malah ngejek atau seuzon terhadap kita, abaikan aja sebenarnya. Adapun saya sebenarnya punya prestasi yang luar biasa. Saya artis dengan laporan terbanyak. Mungkin ya, saya punya 20 kali dilaporin sama organisasi dukun se-Indonesia. Saya ketemu polisi itu udah kayak pulang ke rumah saudara. Iya, jadi BAP itu udah kayak polisi, masih sama kayak kemarin Sel laporannya. Gitu. Jadi udah kayak friend banget lah sama polisi gitu. Bahkan kalau ketemu di jalan, itu juga polisi sampai kenal, oh ini pesulap merah nih gitu. Kan 20 kali bolak-balik BAP. Dan itu laporannya semuanya tentang menghina profesi,
terus mencemarkan nama baik dukun dan semacamnya lah. Nah, kebetulan di Indonesia ini di pasal 310 ayat 3, saya sampai hafal tuh karena sering banget. Kita dilindungi ketika kita berbicara sesuai fakta untuk kepentingan umum. Sehingga kita nggak bisa dipenjara. Nah makanya semua laporan itu dihentikan lidik. Kalau saya hadapin aja. Kalau misalkan ada orang yang nggak suka, debat terbuka langsung datang ke studio saya. Pembuktian apa yang mereka bisa, saya praktekin sama persis. Tapi ya faktanya mereka keluar-keluar doang di medsos, makanya saya abaikan. Gitu. Kecuali ada yang mereka ada yang makin nama pesulap merah. Biasanya saya ingetin dulu, kebetulan nama pesulap merah itu saya udah hakiin, hak kekayaan intelektualnya saya yang megang, sehingga siapapun yang pakai nama pesulap merah tanpa seizin saya atau saya tidak setujui, saya bisa denda dia dan saya bisa melakukan apapun yang saya ingin lakukan ke dia. Jadi saya pertama ancam dulu, kalau dengan ancaman dia nggak ngeper, nah biasanya baru saya laporin ke Dewan Jenderal Haki, gitu, Jenderal Hak Kekayaan Intelektual untuk dikasusin. Kalau dia orang miskin saya maafkan aja lah. Karena kan kalau dia punya duit saya bisa ambil paksa harta-harta yang dia punya. Karena pakai nama pesulap merah tanpa seizin saya gitu. Saya denda miliaran atau ambil paksa hartanya gitu. Tapi kebanyakan ya mereka nggak punya harta jadi mereka minta maaf saya maafkan udah. Gitu. Baik, baik. Jadi lawan aja lawan. Nah ini mengenai trik-trik. Tadi saya pas di ruang lagi makan bareng bersama dia. Saya diajari ilmu kebal. Wih. Saya Jadi, tadi bahkan saya tadi usul coba Pengisian. bibirmu biar tipis nggak mau. Jadi banyak trik-trik itu, ada pisau dipotong kertas, kepotong. Nah terus pas dipotong ke kulit kita, Ke kita ya. kulit kita Tangan. kebal. Itu sampai ke gitu. Nah tapi ketika seorang Marcel yang cerita dan saya yakin dia itu bisa membuktikan bahwa itu semuanya trik, sampai saya berani praktek, saya potong Iya, tadi, tangan betul. saya dan nggak apa-apa. Dijelasin sama dia bahwa ternyata semua apapun itu yang orang bilang kebal, tahan bacok, tahan penggandaan uang, Dan lain-lain. itu semuanya bohong. Nah ini belajar di mana? Kenapa sampai membuka itu tuh? Menarik nih, betul. Mungkin banyak yang berpikiran, emang kalau dari orang miskin gimana caranya pesulap merah tahu tentang pengetahuan itu semua. Bisa dapat gelar di dunia hipnotis di umur SMA. Saya kebetulan punya gelar CH dan punya gelar RM Reiki Master, 2 gelar non-akademis. Nah, gimana caranya bisa dapat gelar-gelar itu kalau nggak punya uang? Nih, yang saya lakukan adalah dulu ketika teman-teman saya bisa nongkrong, bisa main futsal, patungan, saya nggak punya duit untuk bisa nongkrong, untuk main futsal dan semacamnya. Saya ketika teman-teman saya ikut les, dilesin sama orang tuanya, saya nggak bisa ikut les. Yang saya lakukan adalah saya pengen belajar juga, tapi gimana caranya? Nah dulu saya akhirnya bikin akun Facebook kan. Di Facebook itu banyak seminar-seminar, kayak seminar hipnotis, seminar usaha-usaha, kayak modal dengkul, kayak gitulah. Beli properti, modal bacot dan semacamnya. Itu harga tiketnya 3 juta rupiah, 2.500.000 rupiah. Gimana cara ikut? Saya ikutin itu. Coba, mungkin ada yang berpikiran, gimana caranya kok bisa ikut-ikutan kayak gitu? Sehingga saya tahu semua otak manusia bekerjanya gimana gitu kan. Dunia bisnis kayak gimana. Yang saya lakukan adalah, saya kontak adminnya, saya bilang, Pak, boleh nggak saya ngajuin diri untuk jadi kru gratis? Kebetulan saya lagi belajar nih tentang ngatur I.O. event gitu. Boleh nggak? Kalau boleh saya bantuin eventnya, saya jadi kru gratisan. Nah di beberapa event banyak yang nolak, banyak juga yang nerima. Yang nerima ini saya jadi kru-kru yang di pinggir-pinggir pintu itu. Volunteer. Iya volunteer, saya kasih minuman, terus juga setelah ngasih minuman, catatan dan bingkisan-bingkisan, saya nguping. Seminar 3 juta gimana sih gitu. Jadi yang saya kerjakan adalah saya dapat pengetahuan dari hasil nguping, modal gratisan. Zaman dulu kan banyak dihina, dia mau modal gratisan gak punya duit. Iya emang. Saya dapat pengetahuan semua itu dari modal gratisan. Sampai akhirnya ada satu trainer hipnotis yang sering, ini kok orang sering banget jadi kru ya gitu. Kok dia praktekin berani nih. Kebetulan saya ketika disuruh maju krunya gitu. Boleh kru ini maju ke depan, saya maju ke depan tuh. Nah kok dia sering banget ya. Oh coba dia berarti tahu tentang hipnotis. Akhirnya saya praktek hipnotis di situ. Bisa dites sama dia, saya dapat gelar gratis di saat orang-orang bayar. Dapat gelarnya gitu. Jadi untuk mendapatkan apa yang kita mau, sebenarnya nggak ada batasannya. Kita yang membatasi diri kita sendiri sebenarnya.
masih banyak cara. Nggak punya duit nggak apa-apa, orang nggak semuanya tentang duit, kita punya mulut. Makanya saya modalnya kalau ditanya, saya memulai semua pekerjaan saya di masa sekarang itu modalnya 1M, mulut. Mulut doang udah. Modal saya cuma punya mulut, keturunan nggak ada, duit nggak ada, ya udah pakai mulut gitu. Dan alhamdulillah mulut ini bisa menghasilkan ya seperti yang teman-teman lihat sekarang gitu. Iya. Ada niat ikhtiarnya. Ada niat ikhtiar. Ada kemauan, ada tujuan. Benar, tapi kalau saya saranin buat ayah bunda semuanya ya. Kalau tadi kan Marcel sudah bilang masalah gelar Win. Iya. Saya cuma mau saranin sama ayah bunda, gelar tiker aja. Banyak ya. Mau apa aja ada. Iya, saking nikmatnya ruangan ini Sel. 1, 2, tidur dia. Iya, nggak apa-apa. Iya, saking Hipnotis, ini nikmatnya. Ini hipnotis. Ini hipnotis nih benar ya. Jadi memang benar-benar karena lelah ya Win ya. Lelah hayati namanya ya gitu ya. Jadi itu Ini Masya kalau Allah. dibuat nikmat kursi nyaman ya. Makanya ini bangku sebenarnya nggak baik nih. Buat IO-nya nih bangku buat pembicara jangan kayak gini. Ini gue bisa tidur. Itu dia. Jauh banget saudaranya. Jauh banget. Kasihlah bangku tuh yang paling bagus tuh kayak bangku ya di warung-warung ya kan begini. Apaan? Itu lebih Bangku enak. plastik? Ya begitu mendingan. Habis ini Ngebahas panjang tuh dong ini itu. rebah gitu. Oke Marcel lu luar biasa sekali ya. Jadi ternyata tadi sebenarnya yang saya tangkap jangan ada batasan. Iya benar. Tapi kita yang membatasi. Membatasi betul. Jangan ada batasan untuk bisa belajar, untuk bisa berkembang. Dan ada kata-kata baik. Investasi terbaik adalah investasi leher ke atas. Investasi leher ke atas nih bukan kalung, bukan anting, bukan make up, bukan. Investasi leher ke atas adalah pengetahuan. Semakin banyak pengetahuan kita, semakin besar penghasilan kita seharusnya. Maka dari itu banyak-banyak belajar, banyak-banyak nyari pengetahuan, belajar dari orang lain. Saya belajar dari kesalahan orang lain. Di seminar-seminar itu kan kebanyakan, oh dia pernah gagal di sini, pernah gagal di sini. Itu saya pelajarin. Gimana cara dia kaya raya, saya pelajarin, oh berarti saya nggak boleh ini, saya nggak boleh itu gitu. Jadi biasakan diri untuk belajar dari orang lain. Seperti itu sih. Oh, Belajar, dan belajar. Full, iya belajar. Gue dari SD belajar Win. Dari SD gue belajar dari perkosa nih otak gue. Jod, gini Belajar Jod. apa? Emang semua belajar. Tapi kadang-kadang isi otak lu beda. Iya juga sih. Iya. Belajar dipraktekin nggak? Harusnya benar. dipraktekin. Lu belajar diemin. Benar, Iya. tadi kan bilang pengen tahuan. Iya. Gue baru cuma sama pengen tahu. Belum Pengen tempe. tahu gerjot iya. Belum tempe. sampean, iya gitu. Iya. Tapi luar biasa lah. Jadi ini memang seolah-olah pembicaraannya ringan. Tapi sebenarnya kalau diambil untuk kita, tadi luar biasa ya. Memang setiap acara itu untuk motivator, pengalaman mereka meneliti, itu mereka butuh biaya untuk mendapatkan itu. Dan ketika mereka mengajarkan pasti ada biayanya. Iya. Ini bukan mengajarkan untuk gratis, tapi niatnya untuk belajar menempa ilmu sama ahlinya. Iya betul. Sama ahlinya dan dipraktekkan. Dan gak lupa naik ke atas genteng. Iya. Sebenarnya intinya bukan gentengnya ya, berdoanya itu. Iya minta tolong. Bukan Iya. gentengnya, bukan. Bukan, tentang doanya. Gini. Saya gini, teman-teman. Saya punya analogi yang tepat. Banyak orang-orang, bayangin ke Gunung Kawi, mereka percaya banget Gunung Kawi bisa bikin kaya dengan ritual-ritual kejawen yang mereka percayai. Gitu. Banyak umat Islam yang mempraktekkan itu modal kepercayaan penuh. Sedangkan mereka disuruh Allah Azza wa Jal minta ke saya akan kasih ke kamu. Nggak dipercaya tuh. Minta apapun yang kamu angkat ketika kamu angkat tangan kamu, saya akan kasih apapun yang kamu mau. Nggak dipercaya itu. Dia sama doa sendiri, menurut kepercayaan dia sendiri, agama dia sendiri, nggak percaya. Giliran kata-kata orang dipercaya. Sehingga itu bisa merubah hidup dia. Padahal ketika kita percaya terhadap doa kita, itu bisa ngerubah hidup kita juga, total percaya. Nah banyak orang ketika doa, dia kayak gini nih teman-teman. Kayak contoh saya analogikan, di sebuah wilayah ada wilayah yang kekeringan. Nah terus datanglah ustadz, terus dia bilang, minta apapun yang kamu inginkan Allah akan mengabulkan, termasuk hujan ini. Yuk kita doa bareng-bareng biar hujan diturunkan. Nah akhirnya orang-orang di desa itu ngumpul percaya sama ustadz ini. Oke yuk kita doa bareng-bareng. Yuk kita minta doa biar besok hujan gitu. Doa nangis-nangis, udah nangis-nangis ya Allah turunkan hujan dan semacamnya. Terus ustadz ini bilang, kalian yakin dengan doa kalian? Yakin. Kalian pasti percaya dengan Allah Azza wa Jalla? Yakin. Kalian pasti percaya hujan akan turun? Yakin gitu. Besoknya
warga desa ini datang lagi ketika menjelang malam hari, sore menjelang malam. Terus protes ke ustadznya. Ustadz, mana nih buktinya? Allah palsu, Allah ini nggak menurunkan hujan, berarti Allah ini pembohong. Kita udah minta nangis-nangis doa serius-serius, kita udah percaya doa kita, tapi nggak ada hujan yang turun sampai sekarang gitu. Nah, tahu nggak ustadz ini bilang, kalian serius yakin sama doa kalian? Iya yakin. Kalian serius percaya sama Allah Azza wa Jalla? Iya percaya gitu. Kalau kalian percaya dan yakin, seharusnya kalian bawa payung ke sini. Nggak ada satupun orang-orang yang bawa payung ke tempat itu. Karena mereka nggak yakin hari itu pasti hujan. Kalau mereka yakin hari itu pasti hujan dan percaya total terhadap doa mereka, seharusnya ada yang bawa payung. Atau mereka bawa payung ke situ, karena yakin hari itu pasti hujan. Nah begitu juga dengan hidup kita. Ketika kita doa untuk jadi kaya raya, kita nggak mempersiapkan diri kita untuk jadi kaya raya. Gimana caranya Allah memberikan penghasilan 100 juta di saat pengetahuan kamu cuma penghasilan UMR. Ketika penghasilan kamu UMR, maka Allah akan memberikan tanggung jawab UMR. Nah Allah kan bilang, Allah tidak akan membebani hambanya di luar batas kemampuan hambanya. Nah penghasilan 100 juta dan penghasilan 5 juta per bulan, penghasilan 100 juta itu tanggung jawabnya besar, masalahnya lebih besar, belum lagi ketipu miliaran, sanggup nggak mentalnya? Sanggup nggak pengetahuannya? Maka dari itu Allah tidak akan memberikan masalah di luar batas kemampuan hambanya, begitupun rezeki. Karena semakin besar rezeki yang kita dapatkan, masalahnya semakin besar juga. Kita persiapkan diri ketika kita, ya Allah saya pengen punya penghasilan 100 juta per bulan. Maka kita persiapkan diri, orang-orang yang punya 100 juta per bulan, itu gimana mentalnya, itu gimana ketipunya, itu gimana rasanya mengatur stres, gimana rasanya ketika omsetnya lagi turun, gimana pengetahuan tentang bisnis ketika lagi turun, cara naikinnya gimana, itu harus tahu, kita persiapkan diri. Sama kayak tadi, ketika kita yakin hari itu hujan, harusnya bawa payung dan beli payung masing-masing. Tapi nggak ada yang beli payung, nggak ada yang mempersiapkan diri. Gimana caranya Allah mengabulkan doanya gitu. Nah saya percaya sepenuhnya, makanya ketika saya doa pengen punya penghasilan besar, siap kerja dari pagi ke pagi, itu ya saya persiapkan dari pengetahuan-pengetahuan yang saya ikuti tadi di seminar-seminar gitu. Baik, ini baru tadi kan nanya Edwin Jody mulu. Nah sekarang giliran audiens bertanya. Tunggu. Tadi kan Marcel bilang, ngobrol lah sama Allah di atas genteng. Nggak harus di atas genteng. Ya. Nggak harus. Tapi Marcel dia Dia pengennya khusus, iya, kada iya. ganggu. Enggak, saya cuma mau saran. Apa? Untuk Hilda jangan ya. Jangan dah. Enggak, jangan. Pasti ambruk rumah lu. Genteng kemarin. Kuat. Iya. Bisa aja. Sekarang Silakan ini ada mic. ada mic yang mau tanya. Silakan ke mic aja, langsung ke mic. Saya mau ke sini. Karena yang nanya di sana. Kita harus perhatikan. Silakan Pak. Silakan Pak. Nama sama nomor sepatu. Iya. Kan jadi Lu sampoan gak sih Win, kok dilalerin Win? Ada nomor sampoan apa? Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Roy. Bisa dibilang saya adalah subscriber dari Mas Marcel juga. Dan dalam waktu 2 tahun terakhir ini saya adalah Mas Marcel adalah yang punya banyak andil sekali untuk merubah saya. Masya Allah. Dari yang tadinya masih mengikuti logika mistika, kini saya sudah meninggalkan sepenuhnya logika mistika. Alhamdulillah. Selain Mas Marcel ada influencer lain seperti Ferry Irwandi dan salah satu komika ada Zawi Nur juga. Oh ya. Ada salah satu ustadz juga yang jadi favorit saya karena beliau satu-satunya ustadz yang sangat sejalan dengan pemikiran saya mengenai logika mistika. Pertanyaan saya gini Mas Marcel, terus terang ketika saya mempunyai cara pandang yang sudah seperti ini, saya merasa ternyata seperti ini ya menjadi seorang minoritas. Bahkan di dalam circle Islam sendiri teman-teman Muslim saya seperti minoritas gitu. Terutama berkaitan dengan segala hal yang dianggap oleh teman-teman Muslim adalah bagian dari gaib. Disclaimer, saya juga percaya dengan keberadaan jin gitu. Tapi saya juga tidak percaya dengan hantu dan lain sebagainya. Ini yang menjadi masalah sebetulnya. Saya cuma pengen tanya, pasti Mas Marcel juga sudah mengalami ini sebelumnya gitu. Dan saya baru mau memulai. Kira-kira masukannya seperti apa ya untuk saya bisa tetap eksistensi dengan pandangan baru saya dan menghadapi terutama justru dari saudara-saudara semuslim yang bagi saya mayoritas masih mencampur adukan antara agama dengan
budaya dan lain sebagainya. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi banyak masyarakat yang salah kaprah juga. Berpikiran pesulap merah nih nggak percaya hal goib. Pesulap merah nih kufur. Wih, pesulap merah nih nggak percaya Tuhan, nggak percaya jin dan semacamnya. Mohon maaf, yang saya tidak percaya adalah dukun. Kan gini, saya selalu bilang, hal goib dan ilmu goib itu dua hal yang berbeda. Hal goib dan ilmu goib itu dua hal berbeda. Semua agama itu mewajibkan hal goib. Mewajibkan percaya hal goib. Surga, neraka, malaikat, Tuhan, jin dan semacamnya. Semua agama. Tapi ingat juga, semua agama, tidak ada satupun agama atau ajaran yang membolehkan percaya dukun. Bahkan saya bilang, kalau ada satu ajaran yang membolehkan saya percaya dukun, maka saya akan berhenti menghina dan ngejek dunia perdukunan. Sebutin aja satu agama atau ajaran yang membolehkan percaya dukun. Kenapa enggak dukun tidak diperbolehkan untuk dipercaya? Karena dukun adalah orang yang sok tahu perihal goib. Yang tahu perihal goib adalah yang maha goib doang, yaitu Tuhan, yaitu Allah Azza wa Jal. Dan biasanya kalau saya, kelebihan saya daripada teman-teman yang lain, kayak Zawin Nur, terus Ferry Irwandi itu teman-teman saya juga, kebetulan mereka kan hanya sekedar tidak percaya. Kalau saya kebetulan alhamdulillah saya bisa mempraktekkan semua yang mereka bilang itu ilmu goib. Kayak kebal dan semacam penggandaan uang. Kayak contohnya misalkan ada orang yang percaya penggandaan uang. Kayak misalkan ada orang yang berusaha debat saya, guru saya bisa ngeluarin uang cuma di gosok-gosok doang tangannya. Saya bisa langsung praktekin kebetulan. Kalau untuk mempraktekkan hal-hal semacam itu, saya bisa langsung debat dengan bilang, yang kayak gini bukan, kayak misalkan gini, penggandaan uang ya. Misalnya ada yang bilang, guru saya bisa memunculkan uang secara goib di tangannya. Saya langsung praktekin biasanya kayak gini contohnya. Ini kalau kayak gini bukan gitu. Misalkan gini, ini kalau digosok-gosok seperti ini. Gini. Kalau digosok-gosok, bisa keluar uang sesuai yang kita mau misalkan. Nih, tuh. Gitu, misalkan gitu. Jadi, kalau saya kebetulan bisa langsung praktekin. Gitu. Jangan dong. Ingat dalam Islam meminta-minta nggak boleh. Ini uang gaib, hati-hati. Uang goib nggak ada ya. Uang goib nggak ada. Itu kelihatan mata kita uang. Padahal nggak ada uangnya. Nggak ada uangnya, nggak ada kan? Nggak ada. Nggak ada uangnya, nggak ada uangnya. Nggak ada. Iya, Uang jadi goib, uang goib. kebetulan saya bisa, misalkan ada orang, nah kebanyakan kayak Zawin, terus Ferry Irwandi, mereka nggak berani seblak-belakan saya. Bahkan Zawin pas collab sama saya, itu belak-belakan banget. Bilang, Sel gila ya, lu seberani itu ya nyebut nama, nyindir gitu. Karena saya bisa mempraktekkan semuanya tanpa terkecuali. Kayak kebal, contohnya kayak tadi kebal. Nih boleh ada pisau gak yang tadi? Mana krunya? Pisau. Nih. Kartunya? Aduh, males banget. Aduh. Nih kayak contohnya kebal ya. Widih langsung. Bisa nanti. Wih. Udah belum Win? Belum. Gue masih ngeliatin kabel nih. Nih kayak contohnya gini, ini kita tes dulu ketajamannya. Misalkan gini, yang kayak gini bukan, guru lu praktekin nih. Dites dulu ketajamannya. Apaan? Wih, nanti bentar dulu. Nih, misalkan nih, kalau saya dukun, kalau saya mau jahat gampang. Misalkan ada orang nih saya isiin. Nih, dukun itu cirinya ada 4 bang. Yang pertama adalah napasnya bunyi. Contohnya gini. Gitu. Itu ciri-ciri dukun tuh. Wow. Itu, iya. Jadi mau Buat kenyan. iya, pas mau ngisi gitu. Gitu. Terus yang kedua adalah slow motion. Wih, nggak boleh gini. Nggak boleh gitu, harus slow motion. Yang ketiga mendesah. Wih. Yang keempat lompat. Ini gampang banget dianggap sakti di Indonesia, praktekin 4 ini langsung dianggap sakti. Terus pakai sorban-sorbanan, pakai gamis-gamisan. Selesai, bilangnya langsung karomah lah dan semacamnya. Gini nih. Udah keisi nih. Tajam tuh. Hah? Nih, Dukun, tajam tuh. bang, kerasa nggak? Kerasa. Tadi Berasa. saya isiin jin yang selalu kiri bang, tahu nggak? Apa jalan kiri itu? Nyi Roro Kidal. Iya, lo kita. Selalu kiri aja. Nih, ini kan tajam nih ya bang nih. Saya isiin Nyi Roro Kidal ini dia kebal tajam. Nih, coba buka. Udah di sini. Nih lihat. Aduh, Gini. Kebal. Tuh. Nih.
Mau, sini. Gitu. Sini. Nah. Ayo, siapa mau? Terus bisa juga ke pipi gini nih. Tuh, gini. Kan gue bilang mendingan lihat kabel. Nih, terus gini nih, lihat. Nih kita praktekin lagi ya, kita buktiin ini beneran tajam. Nih tuh, nih. Jangan dipraktekin di rumah ya. Nah, Di halaman kebetulan aja. saya bisa mempraktekkan semuanya tanpa terkecuali. Makanya saya bisa berani belak-belakan. Kayak saya nyebut nama Ujang Pustomi itu pembohong, Gus Idris itu pembohong. Terus saya bisa bilang kayak gitu karena saya tahu mereka bayar orang untuk pura-pura jadi dukun, pura-pura disamperin, mental-mentalan. Saya berani nyebut Samsudin itu penipu, pembohong. Karena mereka emang pembohong. Karena saya tahu bayaran untuk sekali syutingnya 200.000 untuk pura-pura jadi dukun. Pura-pura disamperin, pura-pura lompat-lompatan. Kayak gitu. Nah, kebetulan saya bisa mempraktekkan semua yang mereka praktekkan. Kayak kebal-kebalan kayak gini. Minggu depan ketancap dia gini-gini. Itu dia yang gue pikirin dari tadi. Mana dia ngomong begini-begini mulu. Itu dia. Nah, ini rahasianya sebenarnya. Ini ketajamannya, ini yang debus praktekkan juga gini teman-teman. Pisaunya pisau asli, tapi tingkat ketajamannya kita udah ukur. Ini cuma tajam ke buah-buahan, ke kayu singkong, kayu pepaya, kertas seperti ini nih. Tuh, tapi ke kulit ini aman nih. Tuh. Makanya aku berani. Betul. Jadi ini pisaunya kita kalau praktisi debus kayak saya, Limbat, Dede Inon dan lain-lain, itu kita praktisi debus bikin sendiri, udah nggak beli ke toko sulap. Kita bikin sendiri karena kita udah tahu gimana cara bikin tingkat ketajamannya. Kalau orang-orang awam yang nggak tahu biasanya beli ke toko sulap, ke toko dukun gitu. Beli pisaunya untuk praktek. Ini nggak mau kayak gimana pun aman tuh. Karena emang kalau ke kulit ini aman gitu. Hah? Bisa. Bertindaki bisa. Jadi hal-hal kayak gini tuh kebetulan saya bisa praktekin. Jadi ya kenapa saya bisa seberani itu karena saya bisa praktekin semuanya tanpa terkecuali. Gitu. Dan bisa dijelaskan aja kalau yang kita percaya itu kayak tadi ditentang. Yang kita nggak percaya itu adalah orang yang bisa ngaku-ngaku punya ilmu goib. Bahkan mukjizat aja nggak pernah kan. Nabi Ibrahim ketika kebal dari api, besokannya pertunjukan kebal api gitu kan enggak. Kan kagak, masa tete gitu. Masa aneh banget. Kan enggak, Nabi Ibrahim juga nggak ngaku-ngaku, saya kebal api, enggak gitu. Orang-orang yang ngaku kebal api, ngaku punya tenaga dalam, bahkan bisa ngisiin orang tenaga dalam, palsu semuanya. Oke, Marcel, yang menurut Marcel yang bisa ngelihat hantu atau apa itu gimana? Palsu. Karena Allah Azza wa Jalla sendiri yang bilang bahwa di Quran surat An-Naml gitu. Allah bilang bahwa yang tahu perkara goib di dunia dan akhirat ini cuma Allah Azza wa Jalla doang. Gak ada satupun manusia di bumi dan di langit ini yang mengetahui perkara goib kecuali Allah. Kecuali apa yang Allah izinkan yaitu nabi-nabi, rasul dan semacamnya. Jadi kalau ada orang biasa ngaku-ngaku, katanya ngakunya indigo. Indigo itu pertama kali itu tercipta di tahun 1970. Kata indigo itu dipopulerkan tahun 1970 oleh Nancy Entep. Nah, Nancy Entep ini adalah pencipta aura. Indigo itu maksudnya adalah orang yang punya insting lebih, bukan bisa ngelihat hal goib. Ini dibelokin nih. Kok bisa orang ngaku-ngaku ngelihat hal goib dibilang indigo, padahal bukan. Indigo itu untuk nyebut orang yang punya insting lebih. Misalkan nih, Bang, misalkan ngaku ke istri, izin keluar kota, padahal pergi ke istri kedua gitu. Itu nggak boleh, itu istri pertama pasti punya insting tuh. Wah ini jangan-jangan dia bohong nih gitu. Nah insting itu yang disebut indigo sebenarnya. Insting di atas orang rata-rata gitu. Itu indigo dan itu masuk bagian dari kelainan. Makanya ada di tahun 1980-an ya, itu diciptakan buku bagaimana cara mendidik anak indigo. Maksudnya adalah mendidik anak indigo ini beda memang. Dia pemikirannya lebih dewasa, terus juga nggak suka bersosialisasi, lebih suka berdiam diri di rumah. Itu ada cara-caranya sendiri. Indigo bukan melihat hal goib. Kalau ada orang yang ngaku-ngaku bisa ngelihat jin, Bang, gampang sebenarnya cara ngebuktiin dia bohong. Misalkan nih, dia ngaku-ngaku punya teman imajinasi, teman jin. Kita tinggal bilang aja, ya udah teman jin lu bisa diajak komunikasi kan? Bisa. Ya udah dari kecil kan temenan. Iya betul. Dia nemenin dari kecil. Ya udah. Misalkan di sini nih. Bisa ngelihat kan? Bisa. Ya udah. Nih gue tulisin 4 angka nih ya, acak. Gue kasih lihat nih ke temen jin lu nih. Nah, lu tanya dah angka yang gue tulis berapa. Gitu. Pasti alasan dia. Karena memang aslinya itu imajinasi dia sendiri. Gitu. Cara ngebuktiinnya gitu aja. Kalau ada orang ngaku bisa ngeliat jin, ya udah panggil jinnya ke sini. Nih gue tulisin
kata deh satu kata nih. Nih gue kasih lihat nih ke jin lu nih. Tanya kata apa yang gue tulis ke jin lu gitu. Gak mungkin ada yang bisa nyebutin. Iya itu seperti belum lama saya lihat di tayangan ya gitu. Jadi ada influencer bilang, apakah Anda seorang peramal? Dia bilang, iya saya seorang peramal. Betul, langsung ditabok. Oh iya betul. Bohong dia. Iya, Karena benar. iya kan dia kalau memang dia peramal dia tahu kalau akan ditabok. Betul. Tapi ternyata enggak. Jadi untuk kalau ada yang ngaku-ngaku peramal. Kalau ada yang ngaku-ngaku peramal langsung aja gitu. Lu peramal bisa ngeramal kok? Bisa tabok pok gitu. Iya. Bohong dia. Jangan Iya. marah ya. Ya. Lu nggak bisa meramal bakal ditabok. Betul. Oh, iya gitu. Ya. Jadi indigo ini mirisnya memang dipercaya di Indonesia dan banyak peminatnya. Makanya banyak channel-channel indigo. Tujuan mereka adalah buat film bioskop nantinya ketika udah gede. Oh. Gitu. Lihat aja kan, lihat deh. Mereka bikin film bioskop kan sekarang yang gede-gede. Iya tujuan utama mereka itu. Duit Itu besarnya. gimana dengan film-film yang mengajarkan orang percaya hal-hal gaib, setan dan segala macam? Ini menurut pribadi, Hah? bukan untuk orang lain. Kalau Marcel lihat sendiri gimana? Gimana? Sedangkan film-film horor itu Belum loh, setan-setanan. film horor kan diciptakan karena banyak peminatnya aja di Indonesia. imajinatif itu ya, Iya, imajinatif dan bukan asli ya. enggak ada. Gundurwo seperti itu. Iya, betul. Yang bener pocong doang, tapi nggak bergerak, mati. Ya, maksudnya pocongnya yang kita lihat mayit gitu. Oh, orang gitu. iya benar. Ah. Jadi terus juga saya sebenarnya punya keahlian yang lebih daripada orang umumnya. Saya bisa tahu kapan orang lahir dan meninggal. Waduh. Sumpah itu keahlian yang nggak pernah. Ini baru saya bocorin sih. Saya di sini aja. Enggak, saya kasih tahu Enggak, nih. karena tadi ngomongnya saya bisa tahu ke saya. Ya kan? Saya bisa tahu, iya. Iya. Saya bisa tahu. Iya. Saya bisa tahu kapan orang mati, kapan orang meninggal. Kapan orang dilahirkan, Iya. kapan orang hidup. Nah, jadi caranya gini. Pertama kita harus wirid dulu. Tahu wirid ya teman-teman ya? Tahu. Ini saya ajarin caranya. Wirid itu kita baca artinya. Tahu wirid. Tahu ya? Wirid. Ya, kita baca. Kami baca. Jadi wirid. Caranya adalah baca ini di dalam hati harus penuh keyakinan. Ya, bilang gini. Ingat napasnya harus bunyi dulu. Ya. Tangannya harus gini, nggak tahu itu ajaran dari mana sih. Dukun-dukun ini harus gini. Itu gua rasa gara-gara film tuh jadi Film, ikut-ikutan dia. Iya, gini. Terus wirid ya, kami baca. Jadi kami baca. Balonku ada 5 rupa-rupa warnanya. Hijau, kuning, kelabu, merah, muda, dan biru. Meletus balon hijau, door. Nah, sampai situ aja itu dibaca 1000 kali. Ya. Nyanyi Emang dong ya, tuh. enggak, dibaca 1000 kali. Ini beneran langsung teman-teman bisa ngelihat kapan orang itu hidup, kapan dia meninggal. Kita bisa tahu kapan dia meninggal. Nah, setelah baca 1000 kali, terus teman-teman keluar rumah pakai kaki kanan. Keluar rumah pakai kaki kanan, harus jalan kaki. Keluar rumah pakai kaki kanan, jalan kaki, menuju makam. Nah, di makam itu teman-teman harus penuh dengan keyakinan. Betul. Terus kita penuh dengan keyakinan kita lihat batu nisan. Nanti di sana tercatat tuh ada kapan dia hidup, kapan dia mati. Hah? Ya itu. Di batu nisan. Iya. Itu pandangan itu karoma. Iya. Karoma saya itu. 1000 kali. Iya. Ngeri kan? Gimana? Saya ijazahin. Bahasanya diijazahin. Win ajak ngobrol aja terus ntar duitnya lupa dia di meja. Ya, Iya. Oke, Iya, sekarang giliran ini. yang mau tanya. nanya silakan. Kamu nanya adik. Ya, adek. Katanya ngefans. Iya, katanya ngefans. Ya udah yang lain ada. Gak ada yang mau nanya, Jod. Oh nanya, serius. Nah, Iya. dibisikin aja lihat belakang ibunya, nanti keluar suaranya. Itu ilmu juga tuh. Ilmu juga ya. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dekatin dikit Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi Oh ya, Terlalu dekat Bu. Ya silakan. iya kebetulan anak saya ngefans ya. Masya Allah. Tapi saya baru tahu di sini malah. Oh iya. Mama pesulap merah itu aku tonton loh Ma tiap hari. Wih. Apa? Dia bisa loh gayain coba. gayainnya pesulap merah. Gimana Kak? Coba Cak. Malu dia, malu. Merem aja, merem. Alhamdulillah ini lagi homeschooling tahfiz. Ah, Dari bulan Februari ini anak disleksi ya. oke. Jadi apa yang dikatakan sama pesulap merah itu juga prinsip saya. Selagi bisa gratis, kalau saya bukan M-nya mulut.
tapi mau. Oh mau. Mau melangkah, sampai ke sini pun saya mau melangkah. Iya. Iya, sampai akhirnya ketemu ibarat kata tokoh-tokoh pujaan saya. Termasuk anak saya sampai tadinya dia udah minta pulang. Pas ngelihat gambarnya dan ngelihat dibilang ada pesulap merah, dia tadinya mamaku ngantuk. Sekarang jadi nggak ngantuk. Nah sekarang bukan bertanya tapi minta motivasi buat anak saya namanya Halwa. Karena saya dengar dari pesulap merah ya, dari Kak Marcel ini Masya Allah ya, keyakinan imannya itu mantap banget. Pasti juga dari orang tua yang memang keyakinannya pun. Enggak, kebetulan. Oh maaf. Orang tua saya biasa-biasa saja. Mungkin Kak Marcel menganggap biasa-biasa saja tapi biasanya pola ya walaupun itu nggak tahu juga sih ya. Mungkin dari ibu atau dari kakek atau nah sekarang minta kata-kata aja untuk anak-anak di sini dan untuk pemuda bagaimana sih bisa seperti Kak Marcel sekarang. Oke, makasih. Iya, sama-sama. Sebentar. Jadi nama anaknya Halwa. Nama panjangnya Halunya seorang wanita. Ya, kan. Emang kenapa? Halwa, halu dia. Suka ditantrumin sama wanita, sama istri. Sama dong. Oke. Silakan Mas. Jadi sebenarnya untuk jadi seperti saya fokus ke satu hal aja. Kalau akademis saya nggak pinter sama sekali, tidak pintar. Bahkan akademis saya pernah sekalinya ranking 7. Saya pernah dapat prestasi terbaik saya adalah ranking 7 dari 35 siswa. Itu karena depan saya yang ranking 1. Iya. Bro, tolong bro gitu. Nyontek. Iya. Kita menggunakan keahlian orang lain gitu. Nah, jadi fokus ke satu hal yang kita sampai ngelotok di bidang itu gitu. Jadi kebetulan saya suka banget mempelajari segala sesuatu hal yang tidak dipelajari oleh banyak orang. Makanya saya suka belajar tentang teknik-teknik percintaan. Saya suka belajar tentang sulap, hipnotis. Saya suka belajar sesuatu hal yang tidak dipelajari banyak orang. Saya fokus itu, saya getol di situ. Makanya saya bisa ngebocorin pelet dan bisa nantangin orang yang percaya pelet. Dulu sebelum nikah nih ya, saya nantangin orang yang percaya pelet. Pembuktian aja deh, lu pakai jimat pelet lu pakai minyak pelet lu terserah deh gitu. Yang dapat kiss duluan dari orang yang gak dikenal, dia yang menang gitu. Kalau zaman dulu kayak gitu tuh. Karena dari teknik-teknik percintaan ini kita bisa tahu persis gimana otak wanita bekerja, otak pria bekerja gitu. Nah, maka dari itu fokus ke satu hal sampai ngelotok, sampai benar-benar gak ada yang bisa ngedebat kamu gitu. Sampai kamu bisa menjelaskan dari A sampai Z-nya, bukan hanya dagingnya tapi ke sum-sumnya gitu. Fokus ke satu hal. Terus yang kedua adalah jadi pemenang di hal tersebut. Nah, cara jadi pemenang itu cuma ada 2. Teman-teman, cara jadi pemenang cuma ada 2. Yaitu berlari lebih cepat daripada yang lain. Atau yang kedua, tetap berjalan ketika yang lain berhenti. Gitu. Jadi yang saya lakukan adalah tetap berjalan ketika yang lain berhenti. Ketika yang lain bosan, ketika yang lain kecapean, ketika yang lain gak percaya dengan dunia sulap ini. Saya tetap fokus ke satu hal ini. Mendalami tentang dunia perdukunan ini sebenarnya gimana, hipnotis kayak gimana. Semua keajaiban-keajaiban di dunia ini sebenarnya penjelasan gimana. Saya fokus ke satu itu. Tanpa berhenti-berhenti. Nah, tinggal pilih aja. Berlari lebih cepat daripada yang lain ini adalah kita belajar lebih pintar daripada yang lain, belajar lebih cepat, belajar lebih banyak ke banyak orang. Kalau nggak bisa, ya udah cukup yang kedua ini. Tetap berjalan ketika yang lain berhenti gitu. Kurang lebih gitu. Kurang lebih begitu ya. Dan sekedar saya ingin memberi info saja, saya bertemu dengan manusia ini. Itu di kampus IKJ tahun saya kenal beliau 91. Sekarang 2026 berarti berapa? Berapa tahun tuh? Waduh banyak banget ya kan. Iya, dan saya masih tetap berteman alhamdulillah. Dan yang saya dapatkan dari dia satu sel. Apa? Sahabat sejati. Oh, Jadi sahabat sejati itu adalah dia yang datang ketika yang lainnya pergi. iya, iya. Jadi inilah Edwin luar biasa Masya Allah. Saya bertemu sama dia. Ya. Dia tetap, bahkan saya hampir 10 tahun saya tidak bergerak. Tadi saya cerita sama Marcel. Ya saya selalu di rumah aja di rumah. Pokoknya Marcel tadi bilang BBM ya. Ya kan? Sama saya juga BBM, bolak-balik masjid. Wih, Masya Allah. Keren. Tapi Edwin membuat saya untuk bergerak kembali dan untuk bisa kita harus tampil, kita harus tampil. Makanya alhamdulillah ini kali kesekian saya tampil di depan publik lagi dan banyak yang bilang sama saya ketemu gitu aja.
oh Mas Jody kan sekarang jarang tampil. Iya saya udah enggak ada gitu. Tapi ternyata tidak bisa karena kita lahir atau ini sama Edwin ya karena kita tampil. Jod, Ya, ambil satu kata-kata dari Marcel. ya. Ya, lu jalan ketika Ketika yang orang lain berhenti. Jadi kalau kita ikut berhenti, stuck, nggak bisa ngapa-ngapain. Bisa ngapain. Jadi kita harus selangkah demi selangkah maju. Ya. Dan mengenai kita berlari, apa Ya, tadi? berlari lebih cepat daripada yang lain. Nah itu adalah untuk mengejar ilmu. Iya betul. Jadi bukan kayak- kejar segala macam, Tapi capek. tampil, udah. Tapi hasilnya insya Allah ada. Jadi kalau kita berprinsip seperti itu, insya Allah kita ini bisa lebih maju daripada orang lain. Berarti kayak ini dong Win, kayak Komeng. Kenapa? Selalu ke depan. Jadi intinya ini kita harus bagi dua. Apalagi ini kan kita di masjid ya. Dari segi ibadah. Dari segi kita beramal. Untuk taubatan kita harus lebih dari yang lain. Saling kejar terus untuk mendapatkan surganya Allah Azza wa Jalla. Iya betul. Tapi dari segi dunianya kita juga mendapatkan kebahagiaan. Lebih dari orang lain, lebih punya kemampuan sehingga kita bersedekah, berbagi, hidup lebih layak, membantu orang lain, ini dapat semua. Insya Allah dengan kerja keras, terus kita berjalan ketika yang lain berhenti, kita belajar dengan giat, terus kita datang ke tempat walaupun tadi kata Ibu suka datang ke tempat yang bisa membuat motivasi, ketemu dengan orang lain sehingga bisa menyontoh, oh kenapa dia bisa maju aku enggak. Ternyata saya baru kenal banyak juga hal-hal hidup yang luar biasa yang dijalankan dari seorang tukang sosis. Goreng. Abang Iya, Sosis dulu julukan pertama. Itu di sekitar perumahan Pondok Benda Indah. Iya. Itu di Pamulang tahun-tahun 2012-2013. Itu ada Abang Sosis, nah itu saya. Iya, Bang Sosis dengan kepercayaan diri yang tinggi dan juga niat untuk maju apalagi untuk keluarga. Iya betul. Nah untuk keluarga itulah yang membuat kita akhirnya bisa maju sukses alhamdulillah. Sehingga kita doain sama-sama semoga Marcel ini tetap di jalan Allah. Mendapatkan rezeki yang banyak, sukses dan bisa menolong orang lain. Dengan memberikan minimal motivasi untuk maju. Insya Allah. Alhamdulillah. Sebentar Edi, saya mau takut lupa saya ini. Iya. Apa? Mas, ini Mas, tolong Mas. Apa? Tolong diselamatkan, takut Edwin lupa. Dia suka lupa diri. Iya, iya. Oke. Kalau mungkin ada pertanyaan lagi silakan. Iya silakan, satu pertanyaan terakhir dan setelah itu kita... Emang pertanyaan terakhir ya? Oh iya, Oh, bentar jam lagi 3 kan. ya? Bentar lagi Udah mau asar. Udah mau asar. Oh, udah mau asar. Iya, oke. Mas, ya jangan lupa berat badannya berapa? Oh salah ya. Ada jadi depan. Ada yang teriak belah kiri. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan dengan saya Iwan. Ini mau bertanya tentang apa alasan utamanya Om Marcel nih membongkar praktik klinik di Indonesia ini dan apa pesan untuk para masyarakat kita nih yang masih percaya sama pengobatan alternatif nih Om, yang masih berpikirnya alternatif itu misalkan digantinya dengan hewan dan lain sebagainya, itu bagaimana Om? Itu aja sih. Oke. Wabillahi taufiq, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alasan kenapa saya membongkar perdukunan atau mistik-mistikan ini karena keresahan hati saya sebenarnya. Karena kalau kita magician yang mempraktekkan, dibilangnya wah ini mau bohong, trik. Giliran berpakaian agama, berpakaian gamis, sorban, mainin sulap, dibilangnya karomah gitu. Nah ini kan gregetan banget kita. Makanya saya akhirnya ngebongkar lah kayak cara ngebakar tisu dari jarak jauh. Itu kan mainan kita. Di dunia mereka disebutnya kulhu geni gitu. Nah akhirnya saya bongkar gimana caranya. Karena keresahan hati. Dan saya ngerasa ketika semakin kesini, saya ngerasa juga ini tanggung jawab saya. Kalau misalkan saya tidak sampaikan ini, saya khawatir di kehidupan berikutnya nanti Allah Azza wa Jalla nanya. Misalkan ada orang yang masih percaya dukun. Pengetahuannya udah dititipin ke saya nih. Semua rahasia kebal, rahasia semua keajaiban kan saya tahu nih. Saya khawatir suatu saat nanti ketika di akhirat, di kehidupan berikutnya Allah nanya. Ini masih ada yang percaya dukun. Kenapa lu gak nyampein apa yang gue titipin pengetahuannya ke lu gitu. Khawatir saya dimintai pertanggungjawaban. Makanya saya sampaikan aja. Makanya banyak yang bilang tadi seperti yang disebut kan resikonya besar. Sebenarnya iya benar.
Saya udah diingetin Deddy Corbuzier, diingetin Demian, diingetin teman-teman saya. Resiko yang lu hadapin ini jauh lebih besar daripada uang yang lu terima. Karena ini bisa berpengaruh ke lu, bisa berpengaruh ke keluarga lu. Kalau lu nggak dapat, keluarga lu yang diincar gitu. Betul, resikonya besar. Tapi lebih besar lagi resikonya ketika saya nggak menyampaikan ini. Kak, saya khawatir banget. Allah ketika semua orang yang percaya dukun-dukun dikumpulin, terus saya diminta pertanggungjawaban. Lah kan gue titipinnya ke lu, kok lu gak sampai ini gitu. Nah kalau kondisinya seperti sekarang, saya udah sampein. Kalau masih ada yang percaya dukun, saya bisa bilang, saya udah sampein ini di TV, di YouTube, di radio, di koran, dimanapun. Dukun itu cuma dulu kalau nggak nipu ya cabul. Kalau masih ada yang percaya, bukan salah saya. Saya udah berani menyampaikan gitu. Jadi resiko terbesar adalah ketika saya dimintai pertanggungjawaban, saya nggak bisa mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Itu pertama alasan saya. Yang kedua, tadi pengobatan alternatif ya. Sebenarnya pengobatan alternatif, saya kebetulan kan punya gelar non-akademis Reiki Master. Reiki itu pengobatan alternatif dari Jepang yang menggunakan energi-energian. Nah itu sebenarnya cuma kepercayaan, otoritas figur yang dinaikkan gitu. Nah saya bisa ngasih contoh nih. Kayak contoh pernah tahu gelang energi? Tahu kan gelang energi-energi? Ini kayak gelang kayak gini misalkan. Ini kan harganya 10.000, 20.000 gitu kan. Dijual sama mereka cuma ditambahin ukiran Allah doang. Atau ukiran muter-muter dibilangnya ini penelitian Jepang ini bisa menaikkan energi. Das mukuy, kagak, nggak bisa. Jadi sebenarnya itu Bohong cuma gitu ya? bohong. Iya, Gue pernah beli dulu tuh. Pernah. Ada magnetnya buat peredaran darah katanya. Iya, bohong. Nih saya praktekin, satu orang boleh maju ke atas panggung. Coba ya, waduh langsung loh ini. Mas, tolong sisirin dulu rambutnya biar. Nih saya praktekin. Nih misalkan ini kartu energi. Kenapa 2? Waduh saya gak berani ngomong. Pemberitaan saya ini. Kenapa 2? Kenapa? Kenapa 2? Karena energinya lebih besar. Energinya lebih besar. Terus warna hitam ini karena warna hitam menurut penelitian Jepang ini bisa meningkatkan energi. Wih, ini kartu penambah energi. Coba nih, sebelum dipegang nih, sebelum saya kasih. Coba menghadap ke depan, kaki kanannya diangkat. Good. Iya, kaki kanannya diangkat udah? Kaki kanannya diangkat. Nah, ini tangannya lurus aja. Tahan semaksimal mungkin, kalau bisa ya. Nih, saya tarik. Ini kalau belum megang kartu energi nih. Tuh, ya kan jatuh. Lagi, angkat. Nih, tuh, iya, ya kan jatuh ke sampingan, coba. Nah, ya kan, nggak bisa nahan nih, nih, lihat, pegang. Udah nahan berat loh. Nih, nah langsung nih, energinya menyelimuti ya kan. Karena angka 2. Iya, angka 2 tuh bikin mental kuat gitu kan. Dapat serangan dari sini tuh. Yuk, nah ketika dia udah megang gini, jadi kuat nih. Tuh. Wih, luar biasa, ya kan? Nah bayangin, dengan jualan kayak gini, pembuktian kayak tadi, itu bisa ngejual benda sampah kayak gini dengan harga 3 juta, 5 juta. Bilangnya udah penelitian Jepang, padahal ini teknik atau trik untuk nariknya doang. Coba, angkat. Nih, sebenarnya kalau mau ngebuat dia jatuh, ya itu tariknya ke arah sini nih. Nih, tuh. Itu cara ngebuat dia jatuh. Kalau mau ngebuat dia kuat, ngerasa kuat lebih tepatnya, tariknya ke dalam sana. Gitu. Tuh, tariknya ke bawah atau ke dalam sana. Tuh, kalau narik ke dalam sini, keluar, dia pasti jatuh tuh. Gitu, sebenarnya gitu doang. Jadi semua energi-energian itu berpusat di pikiran kita. Kita cuma dibuat percaya doang terhadap benda-benda kayak gini. Begitupun pengobatan alternatif. Kayak misalkan dia sakit nih, misalkan sakit apa misalkan? Mah, ya kan? Udah berapa lama? Oh, oke nih, misalkan sakit mah nih. Dia udah percaya sama saya dengan saya nunjukin keajaiban-keajaiban atau bilang ada video-video dia bayar orang pura-pura sembuh dan semacamnya. Dia cukup percaya saya, maka tinggal saya gini doang nih. Nih, oke mah ya. Wah iya nih, ini saya ngelihat memang lambungnya udah luka parah nih ya. Ya. Ini iya. Kayaknya ini Mail nih. Kalau makan dirapel mulu nih.
Dilanjutin nih ya. Nah ini saya buang aja ya. Terus ini memang kiriman sih memang. Iya, penyakitnya nih kiriman. Kan biasanya gitu, dukun tuh gitu. Kalau nggak kiriman guna-guna dari orang dekat nih. Gitu, dari orang yang nggak suka sama kamu gitu kan. Nah bilangnya gitu. Nah saya buangin ya kirimannya biar cepet sembuh nih. Nih langsung. Nah dengan gini-gini kan seolah-olah dia yakin ini lagi diobatin. Untuk membuat pikirannya percaya ini gue lagi diobatin nih. Gitu-gitu doang. Nih. Wah. Nah misalnya gitu. Udah dengan dia percaya dia sembuh. Pulang-pulang misalnya dikasih air juga kan biasanya. Nih minum air ini. Dengan dia percaya dia sembuh. Otaknya akan membuat-buat seolah-olah dirinya sembuh. Sehingga yang harusnya terasa sakit jadi nggak terasa sakit. Ini sama seperti teman-teman kalau main futsal pernah. Main futsal kalau kaki kita luka. Kita nggak sadar kaki kita luka sampai permainannya selesai. Iya karena kita lagi nggak fokus di situ. Nah sebenarnya pikiran si orang ini dibuat nggak fokus ke penyakitnya. Dibuat fokusnya ke kesembuhan. Oh ya gue udah sembuh sekarang. Gitu sebenarnya. Dan kalau misalkan kamu balik lagi nih. Saya bilang, wah ini mah kirimannya memang ngikutin kamu nih. Kamu perlu beli ini nih. Ini buat ngejaga diri kamu nih gitu. Ini penolak bala 10 juta. Enggak. 10 juta gitu. Nah sebenarnya kayak gitu. Nah kalau saya kan manusia tersakti di bumi ini. Saya bisa mempraktekkan hal yang ini dukun gak bisa praktekin. Tangannya begini. Ini lihat. Kalau saya sentuh, bilang yes ya. Coba, nah. Setiap kali ngerasain sentuhan, bilang yes ya. Menghadap ke depan, tutup mata, fokus rasa ke tangannya. Fokus ke tangannya. Ini nggak saya bocorin karena dukun pun nggak tahu caranya kayak gimana. Fokus ke tangannya. Setiap kali ngerasain sentuhan bilang yes. 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 Buka mata. Terasa sentuhan kan? Terasa ada disentuh kan? Iya, luar biasa. Kayak gitu. Terima kasih. Ya, jadi kayak gitu. Jadi pengobatan alternatif itu modal meningkatkan otoritas figur dia doang. Begitupun orang kesurupan. Kalau ada orang kesurupan sebenarnya jangan, kan ada biasa satu orang yang sok-sok tahu kan. Dipencet-pencet ya kan. Terus baca-bacain. Sebenarnya enggak. Cukup dia, si orang yang kesurupan ini percaya sama kita. Kita seolah-olah sakti dan semacamnya. Udah sebenarnya pakai es batu aja tempelin di pipinya gitu. Pancing pikiran sadarnya untuk sadar terhadap panas ataupun terhadap dingin. Yang aman sih dingin. Kalau kita korekin gitu kasihan luka nanti. Jadi sebenarnya pengobatan alternatif semuanya itu otoritas figur yang bermain. Figur yang dipercaya yang bermain. Kayak contohnya air yang dicelupin jari, katanya air berkah terus bisa ngobatin, itu sebenarnya atas kepercayaan si korbannya doang. Bukan airnya yang sakti. Kalau kita ngebangun otoritas figur, kita bisa contoh praktekin ke anak. Kalau anak kecil jatuh, anak kita jatuh, kan dia mandang kita punya otoritas nih. Orang tua itu pasti yang dipercaya kan sama anak kita nih. Orang tua itu pasti dipercaya, omongannya gak bakal bohong. Nah ketika dia jatuh, terus ngerasain kaki sakit di dengkulnya, sebenarnya simple. Kita bilang aja, sakitnya di mana dek? Oh di sini ya. Nih lihat, ini papa bisa ambil sakitnya. Nih lihat, agak cengkerem sedikit. Nih, sakitnya mau dibuang kemana? Di situ. Ya udah, papa buang ya. Nah, hilang kan? Hilang. Itu otoritas figur. Begitu juga yang terjadi di orang-orang dewasa. Cuma bedanya yang ngobatin kiai. Yang dipercaya gitu kan, kiai lah, ustadz-ustadz. Kita bisa jadi kayak gitu juga. Cuma pakaiannya harus tawadu kelihatannya, harus baik-baik gitu. Jadi cuma mainin figur kepercayaan doang sebenarnya kayak gitu. Kita bisa praktekin ke anak. Coba aja. Sakti itu langsung bisa ngambil sakit gitu. Kalau anak demam gitu, di mana sakitnya? Nih papa obatin ya. Tapi tetap ikhtiar itu cuma ngebohongin pikiran sebenarnya kan. Penyakitnya nggak sembuh. Tetap obat harus jalan gitu. Tapi untuk meringankan gejalanya, nih papa obatin ya, papa ambil nih sakitnya nih, pusingnya gitu. Untuk meringankan gejalanya doang.
kesembuhan dari obat dan dari makanan juga gitu. Oh Masya Allah ya. Insya Allah jadi pembelajaran buat kita semuanya. Dengan mohon izin karena sudah jam 3 ya Din, bentar lagi juga kita akan sholat asar. Ya, setelah itu akan ada dokter siapa? Aisyah Dahlan. Aisyah Dahlan. Nah ini luar biasa, dokter Aisyah Dahlan kan yang ngebela kita pria-pria nih. Ya kan, wanita-wanita satu hal yang saya nggak bisa bongkar adalah apa yang diinginkan wanita sebenarnya. Suhu mah nggak bisa dibongkar. Istri itu nggak jelas maunya apa gitu kan. Ada cewek, saya pernah nih, ini cerita. Ada cewek nih lewat, kita lagi nyetir mobil. Terus sebagai pria normal gitu kan, saya ngelihat mata kan gitu. Oke, ya udah ya. Berarti nggak boleh dong, nggak boleh ngelihat wanita cantik. Ketika jalan di mall saya sama istri, lagi jalan tiba-tiba ada cewek cantik. Dia ngasih tahu, Mas tuh ada cewek cantik tuh. Tahu nih, oh ngetes dong. Sebagai pria normal kita pernah diomelin gara-gara ngelihat wanita cantik. Pria normal masuk akal, kita logika nih. Oh dia ngetes nih, Mas ada cewek cantik tuh. Nggak ngelihat nih, udah nggak ngelihat. Ngomel juga. Kok kamu nggak ngelihat? Emang secantik itu ya? Kamu takut terpikat? Jadi ngelihat salah, nggak ngelihat salah. Ini maunya gimana? Makanya saya sampai nanya tuh ke istri. Sebenarnya saya harus kalau ada cewek cantik tuh harus pura-pura sakit apa gimana sih? Gitu dah. Sebenarnya nggak jelas. Marcel, oke ini yang terakhir mungkin juga buat semuanya. Dan masih berhubungan dengan insya Allah agama kita dan akidah kita. Bagaimana menurut Marcel mengenai air zam-zam? Air zam-zam itu secara pH pun untuk ngetes air zam-zam atau bukan kan bisa dites tuh. pH-nya berapa, 500 berapa gitu. Jadi memang air yang berbeda daripada air umumnya. Secara ilmiah, secara penelitian itu juga gampang. Untuk membedakan air zam-zam palsu dan asli ada pengetes pH-nya tuh bahkan. Jadi memang itu air yang terbaik lah. Yang diciptakan Allah Azza wa Jalla. Dan air zam-zam bersifat tidak terbaur tapi membaur. Gitu. Jadi kalau misalkan ada teman-teman punya air zam-zam di rumah 1 gelas, kalau dicampurin sama air isi ulang misalkan, semuanya jadi air zam-zam itu sebenarnya. Dia air zam-zam nggak pernah terpengaruh tapi mempengaruhi. Baik, kalau begitu ini juga ada hadiah dari untuk narasumber. Ini juga ada air zam-zamnya didapat kayaknya nih. Masya Allah. Ya. Saya mau kebetulan kan mungkin Marcel udah belum tahu juga ya. Apa tuh? Kalau saya sudah pasang ring, 3 ring, jantung dan 2 balon. Saya terapinya air zam-zam. Jadi bangun tidur, sebelum saya habis sikat gigi, sebelum saya ke masjid, saya selalu minum air zam-zam, 3 teguk. Dan saya selalu berdoa di situ dan tiap teguknya saya berdoa. Yang kedua terakhir adalah, listnya. List hadiahnya mana tuh? List bacaan hadiahnya. Ini air zam-zam. Oke. Travel apa namanya? PT Hajar Aswad. Iya. Mubarok. Ya, Wih, iya benar. Apa ini? Wih, sarung. Batik. Ada estetika. Apa? Estetika Dokter Avandi. Wah, Masya Allah. Tadi habis sholat dan siapin baju. iya. Oh iya, ini Iya, itu beneran dia. dikasih payung. Benar, iya. Cerita Biar tadi. percaya hujannya. Nah, itu apa ya, Win? Songkok. Oh ini Wah. buku. Iya, kalau warna Oh, merah. peci. Oh iya, peci. Kalau Masya warna Allah. merah si pitung. Wah, ada peci, sarung, sajadah, lengkap. Wah, Masya Allah. Ini bisa buat ini ya, Jumatan. bukan buat mas kawin lagi, seperangkat alat sholat nih. Seperangkat alat sholat. Tapi enggak, masih pengen enggak. sel. Masih pengen sel. Masih, iya oke. Ngeri pemberitaan kemarin. Iya. Tumbler. Iya. Ada plakat penghargaan Oh banyak pokoknya. Iya. untuk tidak Apa untuk tidak apa nih? Ya untuk tidak itulah. Iya. Oh, Nah ini Masya ada Allah. yang terakhir adalah tote bag. tidak. Oh ada buku. kembali ke jalan yang benar. Oh buku kembali ke jalan yang benar. Ya. Oke dan terakhir ini ada dari Muslim Madani Marcel. Masya Allah. Nah ini dari. Muslim Madani. Ini Muslim Kemeja. Madani itu baju koko. Oh. Ya ini buat Jumatan. Ya oke. Punya siapa nih? Punya Bu Elsa teman saya. Wih, Masya Allah. Oke, terima kasih banyak Marcel. Insya Allah Sama-sama. membuat Asistennya kita Iya boleh. ya menambah giroh kita untuk bisa
lebih baik lebih lagi. baik lagi, Ya. motivasi juga kebaikan dan nggak usah ikutin praktek perdukunan. Kemudian kalau minta langsung aja sama Ke Allah Azza wa Jalla. Ya. karena dialah yang punya semuanya. Insya Tapi Allah. tidak boleh naik genteng. Jangan. Bocor. Terima kasih banyak, semoga Terima kasih. bermanfaat. Mohon Ya. maaf kalau ada salah-salah Ya. atau kekeliruan, itu milik kita. Benar adalah punya Allah. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya Donitan, senang sekali ingin memberitahukan sebuah informasi yang heboh nih ya. Insya Allah mohon doanya, kami akan melonsing buku saya kedua yang berjudul Siapa Sebenarnya Yang Ingin Yesus Mati dalam Bible. Ini adalah sebuah kritik konsep keselamatan dalam kekristenan yang insya Allah akan kita launching pada tanggal 31 Mei 2026 bersamaan dengan Fitrah Fest 2.0 yang akan kita adakan di Masjid Raya Bintaro Jaya tanggal 31 Mei 2026 pukul 9 pagi hingga pukul 9 malam. Nah, buat para pemirsa yang ingin mendapatkan buku saya, jangan lupa datang ke MRBJ untuk mendapatkan harga khusus dari 100.000 mendapatkan harga 75.000 dan juga giveaway spesial dari Donitan. Ya, insya Allah saya juga akan tanda tangan di buku ini untuk kalian yang beli di MRBJ 31 Mei 2026. Juga ada di Tokopedia, Shopee, dan juga siapa yang mau pesan langsung ke Melisa juga boleh di nomor 0896 30 300 300. Jangan lupa, jangan ketinggalan, jangan kehabisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.